Ledakan, langit dipenuhi pasir dan batu, dan kilat hitam beterbangan di langit. Sahu dan Kunzen, yang lebih dekat, semuanya terlempar oleh sisa kekuatan dan membentur layar hitam dengan keras. Beberapa cacing darah Kun-kun dan sabre mekanis yang lebih lemah langsung berubah menjadi kabut darah. Anggota Ikun dan Doromon serta cacing darah lainnya yang berada di luar tempat teduh baik-baik saja, karena tirai yang teduh membantu mereka menahan sebagian besar kekuatan yang tersisa. Kongkichi saudara, Kun Qiang memanjat dari tanah sambil berpegangan pada tubuh mekanisnya, yang mengeluarkan percikan api. Jurang tiba-tiba muncul di depannya, tapi Lu Yun tidak terlihat. Hanya Saron yang berdiri di sana seperti gunung, dengan panik melemparkan mayat di medan perang ke dalam mulut yang berdarah. Tentakel hitam yang sebanding dengan tubuhnya bergetar di langit. Pada saat ini, Kun Cu sepertinya telah diambil jiwanya, dan dia terjatuh ke tanah. Dia tidak percaya Lu Yun pergi seperti ini. Dia jelas seorang utusan yang dikirim oleh leluhurnya, bagaimana dia bisa dilenyapkan dengan mudah. Haha, kamu berani melawan rajaku, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sahu tertawa dan berkata, tunggu. Kun-kun yang di sana itu, aku sangat mengagumimu. Selama kamu bersedia menjadi tungganganku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kunzen memandang Sahu, saudara Kunji tidak bisa mati, dia tidak bisa dibunuh oleh serangga tercela sepertimu. Setelah mengatakan itu, tubuh Kuncu menghilang dan muncul kembali di belakang Sahu. Sayapnya yang tajam bersinar dengan cahaya dingin dan langsung menuju ke leher Sahu. Jieji, jenderal ini berkata bahwa aku telah mengetahui tipuan kecilmu. Apa kamu tidak mengerti? Mengikuti kata-kata tersebut, rantai hitam muncul dari leher Susahu, tidak hanya menahan serangan mematikan, tetapi juga mengikat Kun Xin dengan punggung tangannya. Jieji, sepertinya pilihannya sudah jelas. Sahu mengangkat Kun Cu tinggi-tinggi dan berkata, berhenti, dasar cacing darah sialan, datanglah padaku jika kamu bisa dan biarkan mantan pemimpin kita pergi. Para ikun di luar layar hitam meraung dengan mata marah. Jie, jangan khawatir, kalian masing-masing akan dihitung sebagai satu, dan aku akan mengirimmu ke dunia bawah satu persatu. Sahu berkata sambil tersenyum gelap. Tapi sebelum itu, mari kita hargai proses pembuangannya. Saat dia berbicara, sebuah rantai hitam muncul dari tangannya. Mendengar suara dentang, sayap kiri Kun Chen langsung tertembus rantai hitam. Tidak mungkin. Ini, apakah dia sudah mati? Karena tidak percaya dan mencari sosok Lu Yun di medan perang. Kamu membuat keributan besar, tetapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak melakukan satu pun gerakan Saron. Ada kesedihan yang jarang terjadi di mata Doromon, Kunji. Akan kucatat, sayang sekali aku tidak bisa berteman denganmu seumur hidup ini. Kamu punya tulang punggung. Sahu memandang Kun Si yang terdiam, dan memujinya. Saya ingin melihat, Jenderal, berapa lama tulang punggung Anda dapat menopang Anda. Ada rantai hitam memanjang dari belakang Sahu, menembus sayap kanan Kun Si. Tetapi pada saat kritis ini, bola api menghancurkan rantai hitam itu tanpa memihak. Sahu, Kunyu, bola api ini tidak terlalu bisa dikenali. Kalau begitu Kun-kun belum mati. Sahu melihat ke belakang dengan terkejut. Kak Kunji, aku tahu kamu tidak akan mudah bersendawa. Api harapan kembali menyala di mata Kuncu, dan dengan lambaian kaki ayamnya, dia memutuskan rantai hitam yang mengikatnya. Pemimpinnya belum mati. Pemimpinnya luar biasa. Para ikun di luar layar hitam berteriak keras. Saron, yang sedang makan dengan panik, berhenti saat ini dan melihat tentakel hitam besarnya. Di salah satu sisi tentakel, ada Kun-kun tergeletak di atasnya. Siapa lagi kalau bukan Lu Yun? Dengan pukulan tadi, Lu Yun benar-benar kalah. Lu Yun masih bergumam tentang kekuatan darah hitam. Dibandingkan dengan peningkatan keseluruhan darah emas RH, darah hitam Saron lebih murni, seolah-olah dilahirkan untuk kehancuran. Tidak hanya 2 kali lebih agresif dari HP normal, namun juga sangat korosif. Saat Lu Yun mendekati tentakel besar itu, sebagian besar maksud pedang dan api anehnya terkorosi. Akibatnya, kekuatan jurus Lu Yun berkurang drastis, dan dia akhirnya dikalahkan. Namun di saat-saat terakhir, Lu Yun menggunakan ikan yin yang untuk menghindari bencana, dan mengandalkan api aneh ikan yin yang untuk menyembunyikan auranya, berhasil bersembunyi di sisi gelap tentakel besar. Awalnya aku berpikir bahwa aku akan diam-diam merangkak ke wajah Saron di sepanjang tentakel dan memberinya kejutan, tapi aku tidak sengaja melihat Kun Cu dalam bahaya, jadi dia terekspos terlebih dahulu dan membantu Kun Cu keluar dari situasi berbahaya. Saron memandang Lu Yun yang tertawa terbahak-bahak, dan langsung menjadi marah. Darah hitam yang tak terhitung jumlahnya muncrat dari tentakel hitam, membungkus Lu Yun menjadi proyektil hitam. Ketika mereka melihat proyektil hitam ini, semua cacing darah yang hadir bergetar. Mereka tahu betul betapa kuatnya proyektil hitam ini. Selama mereka terbungkus olehnya, tanpa kecuali, mereka semua akan berakhir tanpa tulang tersisa. Tapi siapa Lu Yun? Cahaya hitam keluar dari proyektil hitam. Meskipun cahaya hitam juga berwarna hitam, itu berbeda dengan warna hitam darah hitam. Bang! Di hadapan semua orang, proyektil hitam itu meledak.
Suara Dewa Kekar muncul di depan umum, dan penampilan asli Kun Kun yang kabur berubah. Mahkota Kun bahkan berkilau dengan pola sihir emas. Bunuh dia, Saron. Bunuh dia. Kamu harus membunuhnya. Selama kamu bisa membunuhnya, apapun yang kamu inginkan, aku akan berjanji padamu. Suara serak yang familiar terdengar lagi di telinga Saron. Tapi ini pertama kalinya Salon melihat suara ini begitu lepas kendali dan berbicara dengan penuh emosi. Hal ini membuat Saron tanpa sadar melirik Lu Yun 2 kali. Lu Yun mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara, Kun, yang keras, melambaikan sayapnya, dan melancarkan serangan bunuh diri ke wajah besar Saron. Kun Chen dan seluruh anggota Ikun tercengang. Apakah Jianima masih menjadi ketua kelompok yang kita kenal? Aneh sekali. Doromon dan Karao juga tercengang. Terutama Doromon, alisnya berkerut, energi iblis ini sangat familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di mana kamu? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya sejenak? Lihat, sebenarnya bukan sepenuhnya salahku kalau aku lupa rumusnya. Presiden Luomen, secerdas kamu, masih ada kalanya kamu tidak bisa mengingatnya. Doromon, jika itu masalahnya, haruskah aku meminta maaf padamu? Kita semua bersaudara, tidak perlu seperti ini. Tapi jika kamu benar-benar minta maaf, aku tidak akan menghentikanmu untuk meminta maaf. Kanai berkata dengan riang. Main irisan telur, masih wajar kan kalau lupa rumusnya. Doromon memutar matanya dengan marah. Pada saat ini, meriam cahaya dimensional di depannya memancarkan cahaya warna-warni yang mencolok, seperti pelangi setelah hujan. Meriam ringan dimensional terisi penuh. Akhirnya terisi. Haha. Kanai berkata dengan gembira. Cepat dan berikan kesempatan pada Saron. Tanpa diduga, Doromon dengan tegas menolak, tidak. Jika kita bertarung sekarang, saya khawatir kita hanya dapat melukai Saron secara serius, tetapi tidak membunuhnya sepenuhnya. Presiden Luomen, apakah Anda tidak mencari kesenangan? Bagaimana mungkin serangan telak mendiang raja tidak membunuh Saron? Cepat, berhenti menulis. Aku tidak pernah meragukan kekuatan mendiang raja, tapi sekuat apapun mendiang raja, dia tetap bisa dipukul meski dia tidak bisa memukulnya. Doromon melihat keakuratan meriam cahaya dimensional dan menjelaskan, baru saja kami membidik kepala Saron yang jatuh ke tanah. Karena kelumpuhan otak cacing darah tertentu dan perburuan harta karun, kami tertunda. Sekarang Saron sedang berdiri. Meriam cahaya dimensional tidak bisa mengenai dia sama sekali. Klik, katakan saja namamu, tidak perlu menyembunyikannya, aku tahan. Sekarang tinggal tahan atau tidak. Bagaimana caranya membuat Saron mundur 2 langkah atau jatuh ke tanah? Doromon berkata dengan marah. Saudara-saudara dari masyarakat tengkorak dan tulang. Ikuti kaptenku. Kanai mengangkat tangannya dan berteriak. Kakak, apa kamu lupa lagi kalau kamu tidak bisa masuk? Doromon memegangi keningnya dan berkata. Sejak saat itu, dia akhirnya mengerti apa artinya tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tapi takut pada rekan satu tim yang seperti babi. Aku tahu, aku tidak berencana kamu pergi. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kanai terkekeh, lihat saja. Apakah kalian semua siap, saudara-saudara? Cacing darah dari Skull and Bones Society semuanya tampak serius, siap. Kapten. Oke, aku sangat marah hingga aku berteriak bersamaku, kakak, dorong Saron mundur 2 langkah. Doromon, saya harus mengatakan bahwa Kanai sangat tidak tahu malu. Sayang sekali jika tidak menjadi pencatut. Saudara Luomen, jika kamu ada waktu luang, bantu kami berteriak bersama. Doromon menolak tanpa berpikir, tidak. Saya tidak mampu mempermalukan orang itu. Lebih baik Anda melakukannya. Dengan suara yang begitu keras, sulit bagi Lu Yun untuk tidak memperhatikan. Tapi entah kenapa, Lu Yun menjadi sangat marah saat mendengar suara Kanai semakin heboh. Saya benar-benar ingin bergegas dan memberinya 2 sinus. Dan tidak mudah membuat Saron raksasa itu bergerak 2 langkah. Dengan berkah energi iblis, Lu Yun paling banter bisa menghindari sifat korosif energi darah hitam. Heizi Kun-kun kecil, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku akan membunuhmu hari ini. Suara kaya Saron seperti guntur yang menggelegar, meledak di udara dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan itu, Saron langsung membuka mulutnya yang berdarah, dan kekuatan hisap yang mengerikan membuat Lu Yun langsung kehilangan bobotnya. Tubuhnya ditarik tak terkendali. Saron ini benar-benar mengetahui hukum ruang angkasa. Ini pertama kalinya Lu Yun melihat cacing darah menggunakan kekuatan hukum. Lu Yun pernah mendengar RH berkata bahwa penciptaan itu adil. Dia memberikan kekuatan darah yang tak tertandingi kepada Chaos Bloodworm, yang secara alami menghilangkan pemahaman Chaos Bloodworm tentang kekuatan lain. Jika Chaos Bloodworm ingin memahami hukum lain, dibutuhkan waktu dan tenaga beberapa kali lebih banyak dibandingkan makhluk lain, dan hasilnya mungkin tidak dapat dicapai. Murni dan murni, usaha tinggi dan keuntungan rendah, dan memiliki keterampilan untuk digunakan dalam budidaya energi darah, dia telah mencapai terobosan. Ini juga alasan mengapa RH tidak mau menerapkan hukum lain meskipun dia menemukan cara lain untuk melarikan diri. Setelah terkejut, Lu Yun dengan cepat menggunakan hukum ruang angkasa untuk mencoba menstabilkan tubuhnya yang tidak terkendali. Tapi daya isapnya terlalu besar, dan terlalu tergesa-gesa. Saat Lu Yun baru saja stabil, dia sudah berada di mulut salon. Bau amisnya sangat menyengat. Saat Lu Yun hendak mencoba melarikan diri, sebuah kekuatan besar diberikan pada punggungnya, menyebabkan tubuhnya yang akhirnya berhasil stabil kehilangan pusat gravitasinya lagi.
Tubuh itu ditembakkan ke mulut Saron yang berdarah seperti bola meriam. Saat Saron menutup mulutnya, darah hitam yang kaya membanjiri tubuhnya, seolah-olah dia mengubah dirinya menjadi tungku alkimia besar untuk memurnikan monyet Lu Yun menjadi ramuan emas. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Melihat Lu Yun dimakan, dia tercengang. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Doromon merasa kepalanya seperti dibor dengan bor listrik. Kapten, haruskah kita terus berteriak? Tanya anggota Skull and Bones. Kamu memanggilku bulu ayam. Tidakkah kamu melihat bahwa semuanya tertelan? Kanadan berkata kesakitan. Tapi Kapten, bukankah ada kun-kun yang lain? Anggota masyarakat tengkorak dan tulang menunjuk ke arah Kun Chen dan berkata. Dia, tangkap dia, sulit menghadapi Sahu. Jika kamu mengharapkan dia berurusan dengan Saron, kamu sebaiknya meminta bantuan, dan mendiang raja akan muncul. Saat ini, Salon sedang berada di dalam perut. Ahem, jelek sekali. Ini perutnya, ini juga septic tank. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Jie, di tubuh dewa dan iblis, kita bertemu lagi. Suara serak bergema di perut yang sangat bau ini. Lu Yun seperti kucing dengan bulu yang meledak, api ikan yin yang langsung menutupi tubuhnya, dan dia memasuki keadaan waspada. Pertama-tama, suara ini bukan milik Saron, dan pihak lain di sini sebenarnya mengetahui identitas aslinya. Hal ini harus membangkitkan kewaspadaan Lu Yun. Siapa kamu? Kamu dikuntit seperti banci. Siapa aku? Kamu tidak tahu siapa aku. Jie, kamu sebenarnya bisa melupakan siapa aku. Tawa gila bergema di perut Saron, dan cairan lambung bergejolak karena jijik. Lu Yun muak dengan apa yang dilihatnya. Semua musuhku sudah tiada. Jika aku bisa mengingat semuanya, aku tidak perlu melakukan apapun. Saat Lu Yun berbicara, dia menggunakan api aneh untuk membakar mukosa lambung Saron, mencoba membuat Saron mual dan memuntahkannya. Aku bukan musuhmu. Aku adalah kerabat dan teman tercintamu. Pikirkan betapa agungnya kita saat kita bertempur di dunia dan memandang rendah dunia. Kata-kata ini langsung membingungkan CPU Lu Yun. Dia mengakui bahwa dia memiliki banyak musuh, tetapi dia sebenarnya tidak memiliki siapapun yang menentangnya. Tidak, jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, memang ada satu, pangeran ketiga yang kamu temui di dunia bawah. Tapi bukankah pangeran ketiga membeku di dalam peti mati es yang dipenuhi salju? Apakah kamu pangeran ketiga? Pangeran ketiga yang mana? Menurutku kamu telah bereinkarnasi dan menjadi bodoh. Aku adalah kamu, tubuh dewa dan iblis. Jie. Lu Yun bergidik, lelucon yang dingin sekali. Kembalikan reinkarnasiku. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah reinkarnasi surga? Omong kosongmu pasti ada batasnya. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak, hari ini aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Suara seraknya agak tajam. Aliran udara hitam keluar dari perut Saron, membawa bau darah yang menyengat. Jika kamu ingin merebut tubuh kakekmu dan bereinkarnasi, katakan saja padaku, jangan bertele-tele di sini. Api ikan yin dan yang di tubuh Lu Yun sangat kuat, seperti naga yang keluar dari laut, membunuh energi hitam. Perut Saron langsung terbakar, dan panas terik mengubah cairan lambung menjadi uap, menyebar ke udara. Belum lagi penglihatannya yang kabur, bahkan lebih menjijikkan. Tiba-tiba hembusan angin dingin bertiup di punggungnya. Lu Yun merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Saat dia berbalik, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Tombak hitam menembus dada Lu Yun. Jie, kamu masih mudah tertipu. Suara serak itu terdengar lagi. Lu Yun tanpa ekspresi mengeluarkan tombak hitam dari dadanya, dengan daging dan darah masih tergantung di durinya. Bang, aku akui kamu berhasil membuatku kesal. Energi iblis menyembur keluar dari tubuh Lu Yun seperti monster yang menembus segel. Baju besi binatang buas membuat sosok Lu Yun semakin tegak. Di sudut mata kirinya, garis ajaib yang dalam sepertinya mengandung misteri alam semesta yang aneh dan misterius. Jie, kamu pria yang sok suci, bukankah kamu masih memiliki kendali atas energi iblis? Kamu seharusnya sudah mengenalinya sejak lama. Tidak peduli berapa kali kamu bereinkarnasi, pada akhirnya kamu akan kembali kepadamu, tubuh dewa dan iblis. Ini adalah takdir, dan kamu tidak bisa menghindarinya. Suara serak itu penuh sarkasme. Jika kamu menginginkan tubuh ini, datang dan ambil saja. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu tidak perlu membuat banyak alasan. Lu Yun, yang diselimuti energi iblis, berbicara dengan suara serak. Haha, tubuh ini sudah menjadi milikku, kenapa aku harus mengambilnya darimu? Bising, Lu Yun mendengus dingin, dan hantu 4 binatang buas muncul di belakangnya. Cek. Sepertinya kamu sudah malas berlatih energi iblis. Di alam peri emas, energi iblis hanya bisa masuk ke pintu. Saya pikir Anda dilahirkan untuk menjadi pembudidaya iblis yang kuat. Cukup, Lu Yun meraung, dan 4 binatang buas yang diubah oleh energi iblis meraung menjadi uap hijau. Jie, temperamen tubuh para dewa dan iblis masih seburuk biasanya. Tapi kekuatan ini sepertinya sedikit tidak sesuai dengan amarahmu. Mengaum, 4 binatang buas yang menghilang ke dalam uap sari lambung sebenarnya menyerang Lu Yun dari 4 arah, tenggara, barat laut, dan barat laut. Dalam sekejap, 4 binatang buas yang dipadatkan oleh energi iblis Lu Yun benar-benar dihasut untuk memberontak. Namun, Lu Yun sendiri tidak menyadarinya sama sekali. Ini sangat mengejutkannya, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Gulungan, Lu Yun meraung marah, dan 4 binatang buas yang begitu dekat langsung meledak menjadi abu terbang dan menghilang ke udara. Tubuh para dewa dan iblis. Sekarang kamu harus percaya apa yang aku katakan. Kamu dan aku adalah tubuh yang satu dan sama. Suara serak itu terdengar lagi. Berhenti bicara omong kosong, cepat keluar dan biarkan aku membunuhmu. Kesabaran Lu Yun jelas sudah habis. Jangan cemas. Di dalam tubuh dewa dan iblis, kamu dan aku pada akhirnya akan bertempur, tapi tidak sekarang. Kamu terlalu lemah pada awalnya. Saat kamu menjadi lebih kuat, aku akan datang untuk mengambil tubuh sempurna ini. Maka kamu akan tahu betapa borosnya dirimu. Anda jelas memiliki harta karun terbesar di dunia, tetapi Anda tidak tahu cara menggali dan menjelajahinya. Lu Yun, apa maksudmu? Apakah kamu bercanda? Lu Yun dengan marah bergegas menuju ke arah suara itu. Namun anehnya, ia menemukan uap sari lambung di perut Saron seolah terdorong olehnya, dan mulai berkumpul ke arahnya. Bau menyengat masih kuat meski terhalang oleh energi iblis. Itu membuat Lu Yun merasa seperti berada di kedalaman laut, dan gelombang sesak napas menyerbu ujung mental Lu Yun. Panggilan, Lu Yun tiba-tiba duduk dari cairan perutnya yang kental. Lu Yun dengan cepat memanggil api aneh untuk menguapkan cairan lambung di tubuhnya. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan menemukan bahwa dia telah berubah kembali ke penampilan Kun Kun. Apakah semua yang terjadi barusan hanyalah mimpi? Tapi kenapa ini begitu nyata? Siapa suara itu? Benarkah dia siapa? Apa dia bagian dari diriku? Lu Yun bergumam. Saat dia sedang berpikir, angin sejuk tiba-tiba bertiup di atas kepalanya, menarik Lu Yun kembali dari pikirannya. Mendongak, dia melihat Kun Kun mekanik yang hampir rusak bergegas ke arahnya. Lu Yun dengan cepat mengelak dan melihat percikan cairan lambung. Perut Lu Yun juga mual. Sepertinya masalah ini perlu dikesampingkan untuk sementara waktu. Tujuan utamanya adalah menangani Saron sekarang. Lu Yun tiba-tiba melangkah maju, menyebabkan riak pada cairan lambung, dan tubuhnya terangkat ke atas. Di sudut perut Saron, bekas luka bakar muncul seiring goyangan cairan lambung. Lu Yun awalnya berpikir untuk segera keluar dari perut Saron, tetapi dia segera menyadari bahwa idenya agak naif. Perut Saron ini sebenarnya lebih besar dari perut sapi. Sapi memiliki 4 perut, dan Saron memiliki setidaknya 5 perut. Jika Lu Yun tidak meninggalkan bekas di setiap perutnya, dia akan mengira perut Saron adalah sebuah labirin. Sialan, pantas saja bisa dimakan. Aku punya banyak perasaan. Lu Yun mengutuk. Melihat mayat-mayat yang berjatuhan terus-menerus di atas kepala, tidak hanya ada Kun Kun mekanik tetapi juga cacing darah di antara mereka. Saron ini seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi, tidak peduli lagi apakah dia sejenis atau tidak. Hal ini membuat Lu Yun sangat sedih. Saron terus menelannya, dan dia tidak bisa keluar. Jika kamu tidak bisa keluar dari atas, pergilah ke bawah. Ide ini telah muncul, dan bahkan Lu Yun sendiri pun terkejut. Ini sedikit lelucon. Lu Yun segera menolaknya. Bahkan jika dia terjebak di sini selama sisa hidupnya dan ditertawakan oleh cairan lambung Saron, dia tidak akan bisa lepas dari kerisan. Lu Yun meninggalkan kata-katanya di sini hari ini, tidak mungkin itu benar-benar harum. Dia tidak akan pernah membiarkan reputasinya hancur dalam satu hari. Pasti ada cara lain, pasti ada cara lain. Lu Yun berjalan mondar-mandir di dalam cairan lambung yang kental. Namun cara sebelumnya seperti ular berbisa yang menggoda Adam dan Hawa untuk mencicipi buah terlarang, dan itu melekat di benak Lu Yun. Hal ini membuat Lu Yun tidak mungkin bisa tenang dan memikirkan metode lain. Apakah mungkin melakukan ini? Lu Yun memegangi kepalanya dan melihat ke langit sambil menghela nafas panjang. Reputasiku sia-sia, apakah aku akan mati di sini? Tapi kalau Saron terus seperti ini, bukan hanya Ikun dan yang lainnya yang tidak akan selamat, tapi RH juga akan menderita. Saat kita kembali ke Ramster, Saron pasti tidak akan melepaskan RH. Lu Yun merasa sangat bersalah saat memikirkan RH, yang rela menyerahkan nyawanya demi dia. RH rela memberikan nyawanya untuk dirinya sendiri, tapi dia masih mengkhawatirkan reputasinya. Persetan dengan reputasi omong kosongmu. Demi RH, aku akan mempertaruhkan nyawaku hari ini. Salon, tunggu saja aku. Kamu telah membuatku menderita penghinaan seperti itu. Aku akan mengirimmu ke neraka tingkat 18. Lu Yun meraung dengan marah dan benar-benar kembali ke tempatnya datang. Anak laki-laki yang tadinya liar dan liar akhirnya menyerahkan harga dirinya. Lu Yun, yang telah mengambil keputusan, menyeberang dan kembali ke perut tempat dia awalnya bangun. Tepat ketika dia hendak mencari celah untuk melanjutkan, Lu Yun melihat bekas luka bakar yang membayangi. Tadi itu bukan mimpi. Suara serak tadi benar-benar ada. Mungkinkah dia benar-benar pasanganku? Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan suara serak itu sebelumnya, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Lu Yun. Mungkin itu mungkin. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dia membuat rahasia dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa yang agung menyebar. Saron, yang sedang makan dengan gila-gilaan, melihat ke arah tentakel besar yang tidak bergerak dengan ekspresi bingung. Pindahkan untukku. Patah. Tamparan keras terdengar, dan tentakel besar yang memanjang dari perut Saron benar-benar menamparkan wajah Saron. Operasi madu ini membuat Bloodworm dan Kun Kun yang hadir tercengang. Rajaku, kamu, apa yang kamu lakukan? Sahu bingung. Yang juga bingung adalah Doromon dan Karao. Salon pasti makan terlalu banyak Kun Kun dan pasti mendapat balasan.
Seperti dugaan semua orang, tentakel hitam besar itu menamparkan Saron 2 kali lagi. Suara gertakan yang tajam bergema di udara. Mengaum. Saron marah. Dia meraih tentakel hitam besar itu dengan tangannya yang gemuk dan mencoba memotongnya. Tapi tentakel hitam besar ini adalah bagian dari Saron, dan rasa sakitnya akan ditanggung oleh cacing darah Saron. Namun sebagai Chaos Blood Worm dan seorang veteran yang pernah bertarung di medan perang, rasa sakit sudah lama menjadi hal biasa bagi Saron. Mendengarkan suara robekan yang membuat kulit kepala mati rasa, serat otot dari tentakel hitam tebal mulai pecah lapis demi lapis. Namun tiba-tiba tentakel hitam besar itu mulai bergerak gila-gilaan, terlepas dari tangan Saron, bahkan mengenai dahi Saron dengan cambuk. Saron terhuyung, dan tubuh di sebelahnya mundur 2 langkah, hampir terjatuh. Lu Yun, yang berada di dalam perut Saron, tersenyum penuh arti saat melihat adegan ini, menyenangkan. Tentakel hitam besar ini terus digunakan oleh Saron, dan itu semua salah Lu Yun. Suara serak itu memberi inspirasi bagi Lu Yun. Karena pihak lain dapat memicu pemberontakan melawan binatang buas yang telah dia kondensasi dengan baju besi binatang buas, mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama dan menggunakan metode yang sama untuk memberi pelajaran pada Saron? Agak sulit bagi Lu Yun untuk merebut tubuh Saron, namun memutus kendali Saron atas bagian tubuh tertentu masih mudah baginya yang telah mempraktikkan hukum jiwa hingga tingkat menengah. Lu Yun mengendalikan tentakel hitam untuk menamparkan wajah Saron lagi, tetapi Saron yang bertahan memblokirnya dengan energi darah hitam. Dan Saron memotong sebagian besar tentakel hitamnya. Sepertinya Saron sudah gila, dia benar-benar mulai berkelahi dengan dirinya sendiri. Kanai melihat pemandangan yang lucu dan berkata, Doromon di samping menggelengkan kepalanya, menurutku, seharusnya Kun-kun bernama Kunji yang bertanggung jawab. Berhentilah bercanda, Presiden Luomen, Anda sudah lama tidak menelan Kun-kun itu, dan mungkin sekarang sudah berubah menjadi ampas. Saat kedua cacing darah itu sedang berdebat, mereka mendengar suara gemuruh. Doromon dan Karao terkubur oleh pasir kuning di langit. Tepat ketika Erchong masih bingung, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras dari kejauhan. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Tembak. Doromon dan Kara sama-sama tercengang saat mendengar suara ini. Karena suara ini sebenarnya berasal dari Saron sendiri. Pada saat ini, Saron terjepit ke tanah oleh setengah tentakel yang tersisa, dan kepalanya tepat berada di tempat meriam ringan dimensional diarahkan. Kesempatan yang luar biasa. Ketika Kanai melihat ini, matanya berbinar dan dia memerintahkan bawahannya untuk mengaktifkan meriam cahaya dimensional. Namun dia dihentikan oleh Doromon, tunggu sebentar. Hati-hati dengan penipuan. Klik, goreng, saya masih memanggangnya. Presiden Luomen, tahukah Anda apa artinya tidak pernah melewatkan kesempatan lagi? Peluang cepat berlalu. Jika kita tidak memanfaatkannya sekarang, kita tidak akan bisa menangis sampai peluang itu hilang. Tidak ada. Bagaimana jika ini adalah drama yang disutradarai dan dibintangi Saron? Apakah Saron terlalu banyak berpikir? Dia berusaha keras hanya untuk terkena meriam ringan dimensional. Kanai tidak bisa menjelaskan, jika dia benar-benar ingin dibombardir, dia bisa berbaring dan menyelesaikannya segera. Lihat apakah kapten saya membombardirnya atau tidak. Mengapa repot-repot? Meski semua yang dikatakan Kanai masuk akal, Doromon selalu merasa ada yang tidak beres. Seperti kata pepatah, jika Anda melakukan kelainan, akan ada iblis. Mulai saat ini kelakuan Saron menjadi sangat aneh. Cepat tembak, aku tidak tahan lagi. Raungan Saron terdengar lagi. Lu Yun, yang berada di dalam perutnya, menjadi pucat dan merah saat ini, dan tubuhnya mulai bergetar. Untuk menjatuhkan Saron, Lu Yun tidak hanya mengendalikan tentakel hitam besar itu, tetapi juga mengambil kendali atas kaki Saron. Baru setelah itu dia dikalahkan, tetapi harganya sangat tinggi. Karena alasan ini, Lu Yun hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Dia hanya menarik jiwanya secara berlebihan untuk menekan Saron dengan paksa. Namun pada saat kritis seperti itu, Doromon dan Kaluo, yang mengendalikan mata rantai utama, meriam ringan dimensional, kehilangan kendali. Lu Yun ini sedang terburu-buru. Ibarat semut di panci panas, Anda hanya bisa menghidupi diri sendiri saat bekerja terburu-buru. Apakah begitu rumit hanya dengan menekan sebuah tombol? Bukankah Anda harus mengadakan seluruh upacara pembukaan sebelum menembakkan meriam? Desakan Lu Yun tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi malah memperburuk kecurigaan Doromon. Dia sebenarnya berada tepat di depan meriam cahaya dimensional. Adegan ini membuat Kanai dan Lu Yun terlihat tercengang. Presiden Luomen, mohon segera menyingkir, jika tidak jangan salahkan saya karena marah kepada Anda. Kata Kanai dengan ekspresi muram. Apa yang ingin kamu lakukan? Sueyu berdiri di depan Doromon. Aku jamin dengan hidupku pasti ada yang salah dengan ini. Doromon berkata dengan tulus. Saya juga bersedia menggunakan hidup saya sebagai jaminan. Jika terjadi kesalahan, saya akan menanggung akibatnya. Kao meraung dengan mata merah. Dia tahu di dalam hatinya betapa sulitnya mendapatkan kesempatan ini, jadi dia lebih memilih menderita keburukan abadi daripada melepaskan tembakan ini. Lu Yun memandangi dua serangga yang bertengkar dengan kesadaran spiritualnya, merasa cemas di dalam hatinya. Dia telah mencapai batas dukungan dan berteriak dengan kekuatan terakhirnya, Saudara Luomen. Saudara Kao, saya Duoyu, cepatlah, naik, cepatlah ke arahku, aku akan menembak. Tidak, tidak ada waktu. Aku tidak bisa mengendalikan Saron lagi. Begitu kata-kata ini keluar,
baik Doromon maupun Kaluo menatap wajah garang Saron yang diselimuti kegelapan. Doromon, saudara Duoyu. Klik, aku, rajaku. Hentikan tintanya, cepat tembak aku. Tetapi, bibir Doromon dan Kara gemetar, bibir dan gigi mereka pecah-pecah, dan tak satu pun dari mereka tahu harus berbuat apa. Bahkan Kanai, yang baru saja menyatakan tekadnya untuk bertaruh pada keburukan abadi, ragu-ragu. Duoyu adalah anggota terakhir dari klan San. Jika dia mati, lalu apa gunanya keberadaan masyarakat tengkorak dan tulang mereka? Lu Yun awalnya berpikir bahwa ini akan menghilangkan keraguan di benak Kaluo dan Doraemon. Pada akhirnya, hal itu menimbulkan efek sebaliknya. Doromon tidak hanya gagal mengambil keputusan, tetapi tekad Kanai juga terguncang. Di manakah alasannya di sini? Cepat tembak, api. Tembak aku, Lu Yun meraung dengan marah. Pada saat ini, dia sudah mengambil nyawanya secara berlebihan dan mengancam Saron. Anda bisa membedakannya dari rambut hitam putihnya. Saudara Duoyu, Doromon mengertakkan gigi, hujan tiba-tiba. Kebakaran. Suyu tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Apakah kamu tidak mendengar itu? Aku memintamu untuk menembak. Doromon mengulangi lagi. Tidak, kali ini Kanai keberatan. Rajaku ada di dalam, jadi kita tidak bisa menembak. Pada saat ini, Sahu juga menyadari keberadaan meriam cahaya dimensional, namun ia terjerat di dalamnya dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan Kuncu, yang juga menyadari hal ini, juga menekan Sahu dengan putus asa, tidak pernah memberi Sahu kesempatan untuk bernapas. Berkali-kali, ia bahkan memberikan tekanan pada Sahu hingga mengakibatkan cedera serius pada dirinya sendiri. Saudara Kanai, kamu sanggup menanggung keburukan selama ini. Apa yang kamu lakukan sekarang? Doromon bertanya. Rajaku adalah satu-satunya bibit terakhir dari keluarga San. Jika dia mati, maka keluarga San akan tamat. Dia berkata dengan gigi terkatup. Omong kosong tentang ibumu. Cepat dan tembak. Kamu mengutukku sampai mati. Saat aku keluar dan mengeluarkanmu dari jabatanmu, aku akan membiarkanmu menggali omong kosong itu. Lu Yun meraung. Aku mengatakannya untuk terakhir kalinya, tembak aku sekarang. Rajaku, Kao meraung. Doromon mengambil kesempatan itu untuk menekan dan mengklik. Melihat ini, Suyu dengan cepat melangkah maju dan mengaktifkan sakelar meriam cahaya dimensional. Hanya aura yang dihasilkan sesaat sebelum aktivasi menghancurkan tirai hitam alam jahat hitam Saron. Hukum kehancuran terkondensasi pada laras meriam ringan dimensional, menyebabkan pasukan naga hitam dan cacing darah dari masyarakat tengkorak dan tulang merangkak di tanah. Lari, teriak Doromon. Ada formasi besar saat diaktifkan, dan kekuatan yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Ketika Sahu melihat ini, dia benar-benar cemas. Dia benar-benar menggunakan esensi, darah, dan energinya untuk mengusir Kuncu dengan kejam. Mantan pemimpin, anggota Ikun segera melangkah maju dan menangkap Kun. Pergi, potong bajingan ini dan balas dendam mantan pemimpin resimen dan pemimpin resimen. Teriak Kun Gou. Berhenti, berhenti, teriak Kun Zen kepada anggota Ikon yang bermata merah itu. Lari, lari sejauh yang kamu mau. Serahkan saja padaku. Tetapi, ini perintah. Kun Kun berkata dengan tegas, kamu adalah api terakhir dari klan Kun Kun. Klan Kun Kun tidak dapat dihancurkan di tangan kami, jika tidak, kami tidak akan bertatap muka dengan leluhur kami. Kun Chen memaksa tubuhnya yang hampir hancur untuk berdiri, ayo pergi. Ayo cepat. Kun Gou mengertakkan gigi, ayo pergi. Pimpin dan berbalik. Kun Chen mengangguk puas dan memandang Sahu, yang sedang memerintahkan prajurit pasukan klan Sa untuk menghancurkan meriam ringan dimensional. Semua prajurit mematuhi perintah dan mengikuti jenderal ini untuk menghancurkan meriam. Segera memberikan perintah kematian kepada kun-kun mekanik yang terkubur di pasir kuning di medan perang, mulai mode penghancuran diri. Saya melihat kun-kun mekanik dengan mata merah muncul dari pasir. Ada yang kehilangan ceker ayam, ada yang kehilangan sepasang sayap, bahkan ada yang patah berkeping-keping. Dia mulai bergegas menuju cacing darah yang paling dekat dengannya tanpa alasan apapun. Ledakan terus-menerus disertai jeritan cacing darah terus berlanjut di medan perang. Menjauhlah dari kun-kun mekanik tak bernyawa ini. Sahu sepertinya menyadari sesuatu di tengah kata-katanya. Dia menoleh dan melihat ke atas, memastikan untuk menatap mata Kun Si. Pertempuran di antara kita belum berakhir. Kamu ingin pergi kemana? Kun Chen berkata sambil melepaskan tembakan rudal sayap ke seluruh tubuhnya. Hanya satu bulu di dadanya yang tidak ditembakkan, melainkan malah menusuk ke jantung Kun Chen. Warna merah cerah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kun Cu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak keras, lalu bergegas menuju Sahu. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Sahu melangkah maju dengan mata merah. Saat meriam ringan dimensional mengumpulkan kekuatan penghancur yang semakin besar, Saron juga menyadari bahayanya, dan perlawanannya menjadi lebih kuat. Lu Yun memuntahkan seteguk darah di perutnya. Ahem, aku akan bertarung sampai mati hari ini. Lu Yun menggigit ujung lidahnya, darah dan esensinya muncrat, dan momentum awalnya yang lamban meningkat, menekan Saron lagi. Namun saat ini, Lu Yun bukan lagi pemuda tampan dan berpenampilan jahat, melainkan seorang pria berusia 80 tahun dengan sosok bungkuk dan wajah keriput. Pembakaran vitalitas yang berlebihan membuat Lu Yun hampir mencapai akhir. Pada saat ini, meriam cahaya dimensional akhirnya terisi penuh, dan cahaya keemasan ditembakkan. Ekspresi Saron bergetar. Saat ini,
keinginannya untuk hidup mencapai puncaknya, begitu pula perlawanannya. Dia bahkan melubangi kekuatan suci Lu Yun beberapa kali. Jangan khawatir tentang apapun. Akhirnya berakhir. Pada saat ini, Lu Yun menunjukkan senyuman lega dan tenggelam dalam cairan lambung yang asam dan berbau. Tidak, teriak Saron dengan enggan. Ledakan. Dalam sekejap, ia menelan radius ribuan mil. Karao dan Doromon yang sejak awal kabur hanya sedikit terpengaruh. Namun, dampaknya juga mengguncang mereka sejauh lebih dari 10 mil. Kedua serangga itu menelan ludahnya saat merasakan aura kehancuran hukum di udara. Celepuk. Kanai berlutut di tanah dan menangis dengan getir, Aku secara pribadi mengubur, bibit terakhir dari klan San. Aku adalah orang berdosa selama berabad-abad. Air mata menggenang di matanya, menangis seperti anak kecil yang tidak dapat menemukan ibunya. Doromon juga memiliki raut wajah yang rumit, dengan air mata berlinang, karena ia juga secara pribadi menguburkan teman satu-satunya. Yang turut diselimuti kesedihan adalah para anggota ikun yang berdiri berdampingan memandang ke arah area terlarang tempat debu beterbangan. Kapten, mantan komandan, patah. Sepotong besi berkarat jatuh di kaki mereka, separuh dari potongan besi bundar itu terbakar habis, dan sisanya umumnya terbakar hitam. Namun para ikun yang melihat bongkahan besi tersebut tidak dapat menahan diri lagi, satu persatu duduk di tanah dan menangis. Karena potongan besi ini adalah medali yang mewakili identitas pemimpin ikun. Saat ini, retakan besar tiba-tiba muncul di langit yang gelap. Suyu, yang menjaga Doromon, segera menyadarinya dan segera berkata kepada Doromon, Presiden. Lihat, lalu apa itu? Sebelum suara itu turun, cacing darah di belakangnya yang pertama membuat keributan. Apa yang terjadi? Kenapa aku melayang tak terkendali? Saya juga. Sower Rain berbalik dan melihat bahwa memang itulah masalahnya. Presiden, saat dia hendak menanyakan Doromon apa yang harus dilakukan, dia menemukan Doromon hilang. Hujan. Melihat sekeliling, saya menyadari bahwa dia juga melayang dan terbang menuju celah tanpa terkendali.